Ya, pemirsa, kita akan kembali menyapa Rory Asyari dari Gedung Mahkamah Konstitusi MK yang telah memutuskan uji materi tentang pemilu serentak. Dan Rory, bagaimana tanggapan atau apa tanggapan dari pengamat politik terkait dengan putusan MK? Zaki, ada yang menarik dalam putusan MK kali ini, walaupun sebenarnya tadi MK memutuskan pelaksanaan Pilpres dan juga Pileg ini dilakukan bersama-sama di tahun 2019, bukan tahun 2014. Namun MK menyatakan bahwa sejatinya penyelenggaraan antara Pileg dengan Pilpres yang tidak bersamaan ini melanggar konstitusi. Nah, lantas bagaimanakah nanti di 2014? Apakah pemilu yang dihasilkan tetap akan sah dan konstitusional? Walaupun MK telah menjamin bahwa pemilu 2014 adalah sah dan konstitusional, kita akan bergabung atau berbincang dengan Dimas Oki yang merupakan pengamat politik. Mas Dimas, selamat siang. Selamat siang. Mas, apa konsekuensinya dari putusan MK ini terhadap proses perpolitikan kita? Ya, kita dengan hasil ini sesungguhnya kita bisa melihat bahwa dominasi dari partai-partai besar yang ingin melanggengkan kekuasaannya itu cukup terlihat ya. Artinya apa? Tokoh-tokoh, figur-figur yang populer tapi tidak memiliki kendaraan politik atau tidak memiliki partai politik besar atau potensi untuk meraup suara besar di pemilu 2014 akan semakin kecil kemungkinannya untuk tampil menjadi capres di 2014 nanti. Gitu. Jadi sesungguhnya ini juga kita harus pertanyakan sesungguhnya netralitas dari MK ketika menerbitkan keputusan ini, karena bagi saya aneh kalau misalnya secara substansi hukum dia sudah menerima, tapi pelaksanaannya 5 tahun kemudian itu seperti kita mendapatkan maling, kita tahu ini salah, tapi lalu kemudian kita bilang penjaranya 5 tahun lagi gitu. Tapi MK juga menjamin loh, walaupun pasal-pasal yang diajukan oleh aliansi masyarakat sipil ini menurut mereka, menurut MK, bertentangan dengan UUD 45 sehingga nanti diselenggarakan di tahun 2019, MK menjamin pelaksanaan 2014 tetap sah dan konstitusional. Nah, bukankah jaminan itu cukup untuk memberikan stabilitas politik kepada kita, keyakinan politik bahwa 2014 nanti akan fine-fine saja? Bukan begitu, Mas. Jadi situasi ini kan publik ya. Publik ini sesuatu yang tidak bisa dikonstruksi sedemikian rupa. Tapi ketika ini MK sudah menyatakan seperti itu, yang terjadi adalah krisis politik nantinya. Karena MK menyatakan bahwa itu tidak konstitusional, dipisah seperti itu. Tapi pelaksananya diundur 5 tahun lagi. Pertanyaan publik adalah jika demikian secara substansinya bahwa ternyata sesungguhnya yang paling terbaik adalah pemilu itu dilaksanakan secara serentak, baik Pileg maupun Pilpres, maka logika itu yang diterima oleh masyarakat. Jadi itu akan menimbulkan krisis legitimasi juga bagi pemerintahan siapapun yang akan tampil di 2014 tadi menjadi pemenang gitu. Terakhir, Mas, prediksi Anda untuk pemilu 2014 akan seperti apa nanti pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dengan adanya putusan ini baru akan mulai di 2019? Oke, begini, hasilnya adalah kita ketahui bahwa yang harus terjadi dalam pemilu, pertama menjamin partisipasi rakyat, partisipasi pemilih atau publik itu terjadi secara baik, demokrasi berlangsung secara sehat, ya. Jadi jangan ada kemudian istilahnya mengengineer ya, manipulasi suara-suara publik ini kemudian diarahkan hanya menguntungkan partai-partai besar saja gitu. Jadi harus menjamin bahwa memang setiap orang yang memang punya kapasitas menjadi presiden, menjadi pemimpin itu kemudian layak untuk tampil dan dipilih oleh rakyat. Mas, terima kasih atas waktunya dan juga keterangannya. Demikian Zaki wawancara kami dengan salah satu pengamat politik, Dimas Oki. Untuk sementara kita kembali ke Anda di studio.